Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha teliti. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia yang maha mendengar, maha melihat. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi, dan bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Sungguh Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Allah menyifatinya dalam firman-Nya dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan salawat atas beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya dengan ucapan salam yang sempurna. Amma ba'd. Wahai para jamaah haji yang datang ke Baitullah, wahai umat Islam dimanapun berada, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Niscaya kalian akan mencapai kemenangan, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu. Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. Mengapa kita tidak bertakwa kepada Allah, dan tidak beribadah kepadanya semata? Sementara hanya Dialah yang dapat memberi manfaat dan kemudaratan. Allah berfirman, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia maha pengampun, maha penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam menghubungkan antara takwa dan belajar, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dan di antara bertakwa kepada Allah adalah memperkenankan keseruannya, agar hanya kepadanya beribadah dan tidak memalingkan sesuatu ibadah kepada selainnya, bagaimanapun juga. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air atau hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Padahal kamu mengetahui. Inilah dakwah para nabi semuanya, sebagaimana Nabi Ibrahim AS berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab dan mengutus para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam untuk mengajarkan kepada umat mereka dan menyeru mereka agar beribadah kepada Allah semata. Setiap nabi berkata kepada kaumnya, Allah berfirman, sembahlah Allah, tiada ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Dan sesuatu yang telah ditetapkan bahawa mengesahkan Allah dalam ibadah adalah makna kalimat syahadat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepada Aku saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi, kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu bersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Syahadat dalam mengesahkan Allah dan syahadat terhadap risalah Nabi Muhammad SAW adalah sebab tercapainya ridho Allah dan sebab keselamatan kelak di hari kiamat. Dan pengertian syahadat tentang risalah adalah membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, mematuhinya dan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi.
Kedua syahadat tersebut adalah rukun Islam yang pertama sebagaimana Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar, yaitu persaksian bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Rukun kedua adalah mendirikan solat. Allah berfirman, dan laksanakanlah solat. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah bahawa mengingat Allah atau solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Zakat berdampingan dengan solat di dalam Al-Quran dan ia adalah rukun Islam ketiga, yaitu dengan memberikan sebagian hartanya kepada penyaluran zakat untuk menunjukkan kebaikan agama dalam solidaritas sosial dan kontribusi untuk kepentingan umum. Di antara rukunnya adalah puasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah yang mulia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Surah Ali Imran ayat 97. Jamaah haji sekalian, Allah telah memberikan nikmat kepada kalian dengan berbagai kemudahan untuk melaksanakan kewajiban ini. Maka ikutilah petunjuk Nabi SAW. Beliau bersabda, ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Juga Nabi SAW menjelaskan kategori yang lain dari agama. Di antaranya, ihsan adalah bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Rukun iman adalah bahwa engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, Rasul-Rasul, hari kiamat, takdir atau ketentuan baik dan buruk. Wahai para jamaah haji yang datang ke Baitullah, wahai umat Islam dimanapun berada, aku berpesan kepada kalian dan diriku sendiri agar bertakwa kepada Allah, karena ia adalah perbekalan terbaik. Juga aku berpesan agar bersegera dalam melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Dan ketahuilah wahai hamba Allah, bahwa di antara bersegera dalam berbuat kebaikan adalah mematuhi nilai-nilai Islam yang membentuk perilaku seorang Muslim dengan mendidiknya dengan sebaik-baik didikan, sebagaimana terdapat pada diri Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang telah disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya kepadaku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Akhlak yang baik dalam gambaran umum adalah nilai yang sama-sama diakui antara semua orang. Orang Islam menghargainya dan begitu juga selain mereka, karena ia merupakan perilaku yang lurus dalam perkataan dan tindakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dalam menghadapi ketidaktahuan atau kebodohan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bersabarlah engkau Muhammad, sungguh janji Allah itu benar, dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Dan maknanya adalah waspadalah, jangan sampai mereka membawa Anda ke polemik yang tidak senonoh dan konsekuensinya. Seorang Muslim dengan landasan yang kokoh dalam nilai-nilainya tidak berpaling kepada orang yang jahil atau berpihak sebelah atau menjadi penghalang sesuai dengan firman Allah. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Sebagaimana dimaklumi bahwa berdebat dengan mereka berkontribusi pada peningkatan posisi mereka dan kesuksesan proyek mereka, yang membuat mereka senang
dan memang banyak dari orang-orang yang bergantung pada mereka, tetapi risiko penipuan akan terungkap, sama seperti penentangan untuk menyalahgunakan argumentasi. Dan semua ini dipandu oleh kebijaksanaan agama Islam. Jemaah haji yang datang ke Baitullah, kaum muslimin sekalian, salah satu nilai Islam adalah menjauhkan diri dari segala sesuatu yang mengarah pada ketidakharmonisan, kebencian, perpecahan, dan interaksi kita penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nilai-nilai ini dianggap sebagai makna yang utama dari berpegang teguh pada tali agama Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Persatuan, persaudaraan, dan kerjasama merupakan pagar pengaman dalam menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa, serta pergaulan baik antara sesama manusia. Dan hal itu membuktikan bahwa Islam adalah ruh yang menghimpun. Ia dengan kebaikannya mengayomi seluruh manusia. Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itulah sebabnya undang-undang Islam meninggikan kemanusiaan yang normanya tidak berlipat ganda, dan prinsip-prinsipnya tidak berubah. Dan Islam menyukai kebaikan untuk semua dan menyatukan hati mereka. Dari nilai-nilai itu, cahaya Islam menyebar dan mencapai seluruh alam di penjuru dunia, di mana orang-orang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, terus-menerus menyampaikan kebaikan ini. Lalu petunjuk yang lurus ini menghasilkan pengikut-pengikut yang mendapat hidayah yang menempuh jalan Islam. Para ulama yang mapan juga memiliki pengaruh yang diberkati dalam memikul tanggung jawab yang jelas, termasuk dalam menghadapi kesalahpahaman dan kesalahan tentang Islam. Jemaah haji yang datang ke Baitullah yang mulia, salah satu tempat makbul berdoa adalah posisi kalian saat ini. Nabi SAW wukuf di Arafah sambil berdoa dan berzikir kepada Allah Ta'ala setelah beliau menyampaikan khutbah Arafah dan salat zuhur dengan asar menjamak dan qasar 2 rakaat, azan dan 2 kali membaca iqamah. Beliau wukuf sampai terbenam matahari, kemudian berangkat menuju Musdalifah sambil berjalan dengan tenang, tenteram, dan berpesan kepada para sahabat agar mereka juga bersikap tenang. Beliau salat maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat di Musdalifah. Beliau mabit di Musdalifah, salat fajar dan berzikir tempat itu sampai cahaya terang. Kemudian beliau berangkat menuju Mina, lalu melontar Jumratul Aqabah dengan 7 butir kerikil, lalu menyembelih hadiu. Bersyukur bertahalul awal. Kemudian beliau berangkat menuju kota Makkah untuk melakukan tawaf ifadah dan kembali lagi ke Mina untuk mabit pada hari-hari tasyrik. Beliau memperbanyak zikir kepada Allah selama berada di Mina, melontar jumrah setiap hari dengan 7 butir kerikil di jumrah pertama dan jumrah kedua, setelah itu berdoa. Kemudian beliau melontar jumrah Aqabah dengan 7 butir kerikil dan memberikan keringanan kepada orang yang uzur untuk tidak mabit di Mina. Beliau berada di Mina sampai hari yang ke-13 dan membolehkan ta'ajjul atau bersegera meninggalkan Mina. Di hari yang ke-12, beliau berada di Mina sampai hari yang ke-13 dan membolehkan ta'ajjul atau bersegera meninggalkan Mina di hari yang ke-12. Dan setelah itu setelah beliau selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji, beliau melakukan tawaf wada sebelum musafir. Wahai kaum muslimin, manfaatkanlah kesempatan di musim yang mulia ini, hari Arafah, yang diturunkan padanya firman Allah Ta'ala, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Dan Nabi SAW bersabda di tempat itu. Tidak ada satu hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka melebihi hari Arafah. Sungguhnya Allah mendekat, kemudian Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Perbanyaklah berdoa, karena Allah telah berjanji untuk memabulkan doa-doa kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, saya aku akan memperkenankan bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya Allah, terimalah ibadah haji para jamaah haji, perkenankanlah doa-doa mereka, mudahkanlah urusan mereka, ampunilah kesalahan mereka, dan kembalikanlah mereka ke negara mereka dalam keadaan selamat, mencapai kemenangan, derajat, dan kedudukan yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya Allah, perbaikilah keadaan kaum muslimin, satukanlah antara mereka, sebarkanlah ilmu dan kebaikan pada mereka. Berikanlah kebaikan kepada keturunan mereka, berkatilah rezeki mereka, dan masukkanlah mereka ke dalam surga. Ya Allah, berikanlah taufik dan petunjuk serta pertolongan kepada pelayan 2 masjid suci,
Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota yang amanah, Pangeran Muhammad bin Salman. Berikanlah balasan yang terbaik pada mereka dan kepemimpinan mereka atas apa yang telah mereka persembahkan untuk agama Islam, kaum muslimin dan seluruh manusia. Berikanlah mereka dukungan dan pertolongan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.